Dan dapat kami gambarkan bahwa tingginya intensitas hujan selama 14 hari di wilayah Kabupaten Pati ini membuat Sungai Juwana meluap dan selalu merendam permukiman warga. Begitupun di anak-anak sungai seperti Sungai Simo yang memang sudah tidak mampu menampung debit air limpasan dari Pegunungan Muria sehingga membuat jalur pantura terendam. Anggi. Oke, Udin, kami sedang memutarkan visual untuk Pantura ya. Untuk Pantura sendiri akibat banjir ini bagaimana kondisi sehari-hari, Udin? Karena pasti akan menghambat aktivitas jalur utama di sana ya. Ya, memang selama hampir 13 hari ini hanya 2 hari Pantura tidak terendam oleh banjir, sehingga kalau dihitung dari pertama terendam banjir sampai hari ini adalah hari ke-13 Pantura terendam banjir yang disebabkan oleh melimpasnya Sungai Simo yang persis berada di samping jalur Pantura. Dan ini disebabkan karena tingginya intensitas hujan di atas Pegunungan Muria yang menyebabkan Sungai Simo meluap dan melimpas ke permukiman dan melimpas ke jalur Pantura dan merendam 4 titik di jalur Pantura. Sehingga arus lalu lintas di jalur Pantura sampai saat ini masih terjadi perlambatan, di mana perlambatan ini terjadi di titik dari arah barat ke timur, ini di titik Desa Widoro Kandang, pertigaan jalur lingkar selatan, kemudian di depan SPBE berjarak sekitar 500 meter dari Widoro Kandang, dan di depan PDAM yang berjarak 200 meter dari Widoro Kandang, dan yang terakhir ini adalah di depan PT Bumi Indo, mana PT Bumi Indo ini ketinggian air di situ sangat parah karena 15 sampai 30 cm. Dan ini sempat surut selama 2 hari kemarin, namun karena tingginya intensitas hujan semalam sampai pagi tadi, membuat Sungai Simo kembali meluap dan menggenangi jalur Pantura. Anggi. Baik, Udin, apakah tidak ada informasi di jalan mengenai rute-rute alternatif untuk menghindari titik yang Anda sebutkan tadi begitu? Atau memang ini merupakan salah satu jalur utama? Memang kondisinya di saat ini di Kabupaten Pati memang sudah terkepung oleh banjir, sehingga untuk jalur alternatif pun saat ini sudah tergenang. Jadi seperti yang terjadi di Sampang, di jalur dari Sampang menuju ke Kecamatan Jakenang, menuju ke Rembang, itu adalah salah satu jalur alternatif penghubung antara Pati dengan Rembang. Namun saat ini sudah tergenang banjir dengan ketinggian air malah lebih tinggi daripada jalur Pantura, sekitar 50 cm lagi. Dan sehingga membuat ini jalur Pantura semakin padat karena semua kendaraan kecil maupun kendaraan besar semua harus melewati jalur Pantura, sehingga perlambatan sering terjadi di jalur Pantura akibat hampir seluruh jalur alternatif di wilayah Kabupaten Pati ini sudah tergenang banjir. Aji. Oke, baik. Berarti mau tidak mau memang harus tetap melewati jalur ini ya, begitu ya Udin ya. Untuk kendaraan-kendaraan roda 4, karena visualnya saya lihat ini adalah kebanyakan truk ya yang masih bisa melalui jalur Pantura ini. Bagaimana dengan roda 4 atau mobil-mobil kecil, Udin? Apakah memang hanya bisa melewati wilayah ini atau ada usulan untuk jalur-jalur alternatif? Ya, seperti yang digambarkan oleh Kasat Lantas Polresta Pati kemarin bahwa khusus untuk roda 4 kendaraan kecil yang memang kalau bisa menghindari akhirnya mau ke Semarang, mulai dari Rembang ke Semarang atau dari Semarang menuju ke Rembang, bisa melewati jalur Purwodadi, Kerobokan, tembus ke Blora. Karena saat ini kondisi jalur di Pati memang sudah terkepung banjir sehingga tidak memungkinkan mereka untuk menerjang banjir di saat ketinggian air banjir terus bertambah. Dan saat ini hanya bisa dilewati kendaraan besar, kemudian kendaraan kecil jika memaksa bisa terjadi mogok seperti sepeda motor dan kendaraan kecil ini karena ketinggian airnya bisa 20 sampai 30 cm dan saat bertemu dengan kendaraan besar akan terjadi mogok. Sehingga Kasat Lantas Polresta Pati kemarin menyarankan bahwa apabila ingin menuju ke Rembang seharusnya bisa melewati jalur Semarang Purwodadi menuju Blora dan masuk ke Rembang. Sementara dari arah timur sama bisa menuju Blora, kemudian Purwodadi dan langsung ke Semarang. Karena untuk mengurangi perlambatan di jalur Pantura Pati di mana penumpukan kendaraan sering terjadi di saat jam-jam padat seperti pagi hari, siang dan sore hari saat para pekerja pulang dari bekerja. Anggi. Baik, Udin, kami akan terus memantau perkembangan terkini dari situasi banjir yang ada di wilayah Pati. Untuk sementara, terima kasih Udin.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.